Hai, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat budgeting untuk traveling. Nah, semua pasti sudah ingin tahu ya. Jadi, dalam traveling itu ada dua macam traveling yang perlu dipikirkan budgetnya. Pertama, group traveling, yang kedua adalah family traveling. Apa sih bedanya? Group traveling itu bisa berupa ikut tour atau sama-sama backpacker yang travelingnya barengan, itu namanya group traveling. Sedangkan family traveling itu ketika kita traveling bersama dengan anggota keluarga. Nah, jadi ini teman-teman semua harus bisa membedakan karena ada perbedaan dari cara menyusun budgetingnya ya. Apa aja itu caranya? Ayo kita ikuti di video yang berikut ini. Oke. Jadi tadi yang group traveling itu dia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ikut tour, yang kedua itu adalah backpacker ya. Jadi kalau dia backpacker itu udah pasti budgetnya bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita. Cuman backpackernya berangkatnya barengan jadi grup. Dan itu ada keuntungannya, yaitu kita bisa sharing cost dengan teman kita. Misalnya sharing makan, sharing entrance fee itu bisa diatur ya. Misalnya kalau beli lebih banyak jadi dapat cut untuk costnya. Kemudian dapat sharing room hotel, nah itu ada keuntungannya kalau sama backpacker yang traveling together ya. Kemudian kalau misalnya dia ikut tour itu udah pasti lebih mahal ya. Karena apa? Karena ikut tour ini kita udah memiliki destinasi-destinasi yang ditentukan oleh pihak agensi tournya. Di sana kita juga udah ditentukan ini. Kadang-kadang itu tidak termasuk biaya-biaya lain. Oke, kita bahas biaya apa itu ya. Untuk backpacker itu budgetnya yang perlu kita pikirkan yang paling pertama adalah flight atau bus atau ship. Jadi bagaimana dari sini menuju ke tempat tujuan itu kita menggunakan apa? Nah, itu udah pasti berpengaruh ke budget. Pilih flight yang low cost atau mau pilih yang moderate atau yang business class, itu akan mempengaruhi budget seorang backpacker ya. Biasanya kalau backpacker bakal cari yang low cost tuh ya. Caranya gimana biar dapat low cost? Kalau mau low cost cari promo. Kemudian sesudah dapat yang promo pastikan tanggalnya jangan di high season ya. Nah, itu tips untuk mencari flight. Kemudian selanjutnya transportasi lokal. Backpacker kalau berangkatnya grup tetap harus dihitung ya. Jadi untuk mencari transportasi lokal ini kita kan akan memikirkan bisa aja naik bus, MRT, itu bisa naik taksi atau rental mobil bisa ya. Jadi kalau backpackernya grup misalnya cuma 2 orang, nah itu sih saya lebih recommended naik MRT atau naik bus yang satu orang satu ya. Nah, tapi kalau backpackernya 10 orang ya, itu sebaiknya rental mobil karena costnya akan tidak jauh berbeda ketimbang kita naik satu-satu. Jadi dengan rental kita itu bisa lebih fleksibel juga ya untuk mengatur jadwal atau misalnya naik taksi barengan begitu ya, itu biayanya jauh lebih murah ketimbang kita bayar satu-satu sendirian naik MRT ya. Karena naik MRT itu pasti ada singgah sana singgah sini dan gak langsung ya, jadi itu akan memerlukan waktu juga. Kemudian kita harus pikirkan untuk lokal transportasinya karena kita tadi bicara soal backpacker yang budgeting ya, itu untuk mengetahui estimasinya berapa. Nah, itu udah banyak banget di Google, tinggal kita klik di sana ya, estimation budget for MRT in Singapore atau MRT in China. Nah, situ muncul estimasinya berapa ya, tinggal kita convert ke IDR Indonesian rupiah ya. Kemudian selain transportasi lokal itu kita selanjutnya pikirkan mengenai kuliner. Nah, untuk kuliner seorang backpacker ini dia akan mencari makanan yang banyak, kualitasnya juga enak ya, dan kalau bisa yang jalanan ya.
Karena apa? Dengan kita makan yang jalanan tuh kita lebih tradisional, lebih tahu tempat itu bagaimana ya. Jadi kita bisa menikmati makanan lokalnya ya. Jadi jarang sekali seorang backpacker itu akan memilih makan di restoran ya. Nah, untuk mengetahui makanan jalanan street food apa saja yang bagus, nah jangan lupa buat aja top 10 best food in. Nah, di mana kita mau pergi ya, tinggal kita cari tuh nanti di Google kira-kira ratingnya berapa, price-nya pun kadang-kadang ada di sana. Jadi kita langsung bisa tahu budget makanan kita berapa ya. Jangan lupa dimasukin ya, minumannya juga dimasukin dalam budgeting. Oke. Kemudian yang selanjutnya dari kuliner itu, selain kita bisa memilih itu, teman-teman perlu perhatikan tempat-tempat yang memiliki night market. Jadi night market itu biasanya budgetnya itu bisa lebih low cost ketimbang kau makan di restoran. Nah, jangan kalap ya belanja di night market. Jadi nanti cari deh night market apa yang ingin kamu kunjungi di tempat wisata itu ya. Nah, di sini. Nah, sesudah itu ketika kamu pergi ke satu destinasi, pasti kamu bakal cari best spot tourismnya ya kan. Tempat mana aja yang ingin kita kunjungi untuk berfoto atau masuk wahana, theme park dan sebagainya ya. Jadi itu bisa kita cari juga di Google untuk tempat-tempat wisatanya apa saja. Kemudian seorang backpacker itu dia akan mempertimbangkan cost, untung rugi ketika masuk ke sana. Jadi bisa cari terlebih dahulu misalnya spotnya apa nih, contohnya Batu Cave Malaysia. Kamu bisa lihat di Google Map itu 360 view-nya, di sana apa aja yang bisa kamu lihat ya. Kemudian kira-kira kamu tertarik atau enggak, di sana udah pasti low cost ya. Kemudian kamu bisa pikirkan juga kalau misalnya tempatnya itu yang harus masuk punya misalnya seperti Universal Studio Singapura itu kan harus masuk, ada entrance fee per orangnya ya. Itu seorang backpacker dia akan berupaya mencari bagaimana supaya masuk ke sana tapi low cost. Jadi bisa pakai aplikasi, misalnya kamu beli di Shopee, beli di Traveloka, kemudian pakai voucher-vouchernya, booking dari jauh-jauh hari atau booking per grup itu jadi lebih murah ya. Kemudian nanti kamu total range-nya berapa tinggal dibagi rata satu orang, nanti pasti bakal dapat low cost ya. Itu tipsnya buat kamu yang mau backpackeran. Kemudian untuk oleh-oleh, nah ini jangan salah ya, tidak berarti seorang backpacker itu akan membeli oleh-oleh yang murahan, bukan. Kita bisa cari apa sih cenderamata yang paling laku, paling laris di daerah tersebut yang rugi kalau kita nggak bawa pulang nih. Nah ya, nanti kamu tinggal cari dulu, searching. Sesudah ketemu kamu bisa lihat estimated cost-nya berapa, siapkan dananya, kemudian ya nanti kamu tinggal shopping ya. Selanjutnya kadang-kadang ada nih yang suka jalan backpacker tapi suka kalah belanja. Termasuk kayak gitu nggak sih kamu? Nah, jadi kalau kamu pengen belanja di satu shopping mall gitu atau di suatu marketnya itu kamu udah punya nih, saya udah budget, pokoknya saya akan habis sekitar 2-3 juta untuk di belanja di KLCC ini. Nah seperti itu ya. Jadi kamu tidak akan kalap dan tidak akan kekurangan uang sehingga kamu harus menarik lagi uang kamu ya. Jadi itu harus kamu pikirkan untuk budgeting seorang backpacker ya. Nah selanjutnya akan kita bahas budgeting pada saat tour. Jangan kira loh kamu ikut tour nggak perlu budgeting. Ikut tour memang itu udah ada paket, tapi tidak semua yang ingin kita lakukan itu di cover oleh si paket tour ya. Contohnya misalnya tipping itu kadang tidak di cover, kemudian ngurus visanya, kadang ada flight yang juga tidak di cover ya. Kemudian untuk memberi oleh-oleh itu udah pasti kan nggak di cover ya. Shopping kamu di sana juga itu udah pasti nggak di cover. Jadi kalau kamu ikut tour please ya harus kamu pertimbangkan budgeting untuk tipping, oleh-oleh, shopping dan visa. Tipping ini biasanya sih dalam US dollar, jadi tergantung agensi tour kamu nanti ya.
Nah, apa bedanya kalau kamu travelingnya itu dengan family traveling? Nah, kalau family traveling itu biasanya orang akan mencari, tetap sih yang kita pikirkan tetap akan yang tadi ya, akomodasi, flightnya gimana, transportasi lokalnya gimana, kulinernya gimana, entrance fee ke beberapa tempat wisatanya gimana, oleh-oleh gimana, shopping gimana, itu pasti tetap 7 item ini yang kamu pikirkan kalau family. Nah, untuk akomodasi family itu pastilah ambil family room ya, tergantung berapa banyak familynya yang datang. Nah, kalau family itu jarang menggunakan yang low budget. Kamu harus cari tempat yang kira-kira nyaman untuk keluarga kamu ya, tapi budgetnya nggak terlalu tinggi ya. Kalau memang beneran mau yang tinggi banget, nah boleh juga ya. Jadi udah atur aja itu berapa lama. Jadi family traveling nih pasti budgetnya lebih tinggi daripada yang backpackeran ya. Kemudian untuk flight, karena kamu berangkatnya family kan rame ya, usahakan cari yang tiket promo deh. Jadi kamu booking dari jauh-jauh hari kan udah tahu nih bakal holiday-nya kapan ya. Nah, ketika itu kamu udah booking ya. Pun kalau kamu booking bisnis kelas dari jauh-jauh hari pasti bakal lebih murah deh ya. Untuk transportasi lokal, ini tergantung daerah transportasi lokalnya ya. Contohnya nih, misalnya kalau kita mau jalan-jalan ke domestik, misalnya di Bandung ya, dengan keluarga, nah itu saya sih lebih rekom kamu rental mobil aja ya, ketimbang kamu naik Grab atau Gokar ya. Jadi lebih baik kalau kamu ke Bandung tuh rental deh mobil ya, buat family. Kemudian kalau kamu misalnya travelingnya ke Singapura, ke China, atau ke Kuala Lumpur ya, itu boleh sih kamu pikirkan. Kalau walaupun family kamu mau naik MRT boleh ya, karena itu jalur MRT-nya juga lumayan rapi ya, dan ya lumayan nyaman lah untuk family traveling ya. Terus juga makan waktu yang nggak begitu lama, cepet ya. Kemudian selanjutnya untuk kuliner kalau family, nah itu janganlah semuanya yang tepi jalan ya. Family coba cicip deh yang di restoran ya. Jarang-jarang kan kita jalan-jalan family, masa backpackeran tepi jalan semua. Jadi icip-icip cari tuh top 10 restoran in Singapura misalnya kan, top 10 restoran in Chinese market di mana gitu ya, kamu buat ya. Kemudian kamu lihat ratingnya berapa, kamu lihat budgetnya berapa. Jadi kamu tahu buat satu orang, satu family kamu kira-kira berapa budget yang harus kamu pikirkan untuk satu tempat makan itu. Jangan lupa dalam hal kulineri, pikirkan ya breakfastnya apa, kemudian perlu snack enggak ya, kemudian kamu makan siangnya apa, dinnernya apa. Nah itu harus kamu udah atur, bikin di schedule-nya untuk budgetingnya ya. Lalu selanjutnya untuk entrance fee ke tempat-tempat wisata ya. Family kan udah pasti grup itu, jadi langsung deh atur tempat mana yang kalau kita masuk grup itu lebih murah. Tapi rata-rata sih ya kalau entrance fee itu kalau grup itu kadang-kadang pasti lebih biayanya itu jauh lebih tinggi ketimbang kalau single aja ya, saya sendiri aja udah pasti kan pengalinya aja banyak ya. Kemudian selanjutnya untuk oleh-oleh, karena kamu berangkatnya family pasti banyak, si A mau kasih si ini, si B mau kasih si ini. Nah itu juga budgetnya dipikirkan, oleh-olehnya berapa budgetnya ya. Jangan lebih dari jangan kurang dari itu. Jadi usahakan budgetnya itu lebih ya, dan dana cadangannya. Kemudian tuh shopping juga kamu pikirin tuh family bakal shoppingnya dalam berapa banyak budgetnya, karena kalau family itu pasti budget shoppingnya itu lebih dari biasanya, apalagi kalau kamu jadi tokenya ya. Nah pada dasarnya untuk budgeting seperti itu aja, hanya 7 item tadi, tinggal kamu kalkulasi dari awal sampai akhir. Itulah perkiraan estimasi uang yang harus kamu siapkan untuk kamu traveling. Oke? Jangan lupa setiap traveling sediakan dana darurat.
Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Bisa aja kamu kemalingan, paspor kamu hilang ya. Terus kan nggak mungkin kan kalau paspornya hilang nggak balik lagi. Nah itu gimana? Harus kamu pikirkan ya. Dana cadangan ini bisa kamu simpan misalnya dengan kartu Visa kamu atau kamu bawa cash. Terus tipsnya, sesudah kamu budgeting, kamu udah tahu kamu perlu uang berapa. Ketika kamu jalan tuh jangan pernah satu orang pegang uang itu semuanya. Bagi-bagi dan pisahkan di beberapa tempat ya, karena tidak menutup kemungkinan tempat yang kita pergi itu ada copet ya, ada maling, nanti kamu kehilangan di hotel misalnya hilang, atau misalnya ketika kamu jalan masuk ke wahana itu hilang, orang lain masih punya uang lagi ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Semoga video budgeting dalam traveling ini bisa membantu kalian semua untuk memikirkan dan membuat itinerary journey holiday kalian ya. Oke, jangan lupa ikuti video saya yang berikutnya. Jangan lupa juga subscribe ya. Pencet subscribe nih di sini. Terus di video berikutnya akan kita simak bagaimana tips-tips dalam planning your holiday journey lainnya. Terima kasih.